Ya, pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan 3 orang narasumber yang kami sebutkan tadi, yaitu ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian juga ada Komisioner Kompolnas, yaitu ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, dan juga kuasa hukum keluarga, yaitu ada Bapak Martin Lukas Simanjuntak. Pertama, saya ingin ke Kompolnas terlebih dahulu yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Ada yang menyebutkan dan juga dilihat dari data-data yang ada saat ini, tampaknya ada sebuah perkembangan dalam kasus polisi tembak polisi ini, yaitu CCTV sudah ditemukan. Kemudian juga ada penghentian, penonaktifan maksud saya untuk 2 anggota kepolisian. Tanggapan dari Kompolnas seperti apa? Terima kasih Mbak Tisa. Jadi menurut kami Kompolnas ini kemajuan yang sangat bagus dan kita apresiasi kepada Bapak Kapolri dan jajarannya yang merespon dengan cepat perkembangan ini, apalagi tadi siang Bapak Presiden secara tegas menyebutkan agar tidak ada keraguan-raguan. Kata beliau, usut tuntas, bukan jangan tutup-tutupi. Nah, sehingga penonaktifan 2 pejabat setelah sebelumnya Kadipropam, sekarang Karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan, ini tentu saja setidaknya sudah menghilangkan problem struktural psikologis yang selama ini terjadi dalam proses pendidikan. Saya kira nanti Pak Susno sebagaimana Kabar Reskrim lebih tahu soal ini. Tetapi kami melihat problem selama ini karena mereka yang disidik, yang diperiksa dan yang memeriksa itu adalah anggota dari dari Dipropam. Kemudian tentu olah TKP kan ditentukan oleh anak buahnya atau anggota dari Kapolres. Sementara publik menilai pejabat-pejabat ini terkait dengan masalah ini yang oleh publik direpresentasikan dalam bentuk kejanggalan-kejanggalan. Maka agar kasus ini lebih objektif, artinya para penyidik itu juga leluasa, tidak ada sungkan, tidak ada beban secara struktur, maka Kapolri sudah dengan tegas memutuskan menonaktifkan mereka ini. Bagi Kompolnas ini suatu kemajuan yang akan semakin membuat terang masalah ini, karena keinginan untuk transparan dan akuntabel, cara-caranya terutama akuntabel ini kan harus muncul. Nah, ya. Baik, nah sekarang saya ingin ke kuasa hukum dari korban. Kita 2 hari yang lalu berbincang juga di sini bersama dengan kuasa hukum korban, ada keinginan agar ada personil-personil anggota Polri yang dinonaktifkan, kemudian juga termasuk ingin mencari tahu di mana lokasi CCTV. Sampai sejauh ini apakah ini kuasa hukum sudah puas dengan sampai ini dan apalagi yang mungkin diharapkan dari kuasa hukum? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Yang pertama, kami mengapresiasi terhadap apa yang sudah kami mintakan kepada Kapolri dan juga kepada yang terhormat kita Bapak Presiden ya. Akhirnya setelah kita beberapa kali ketemu dan juga menuju ke Mabes Polri, garis besar yang kami minta hampir semuanya disetujui. Nah sekarang tinggal prosesnya saja Mbak. Nantinya pada saat dilakukan pemeriksaan, dilakukan otopsi ulang, dilakukan visum et repertum ulang, semua ini nanti akan lebih memudahkan kita lagi untuk memastikan apakah sebenarnya yang mana yang benar itu gitu loh. Versi kita, versi dugaan pelaporan kita ini atau dugaan dari yang melaporkan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan juga pengancaman. Apalagi tadi juga jika disangkutkan dengan penemuan CCTV ya, ini saya kurang jelas karena ada beberapa narasi CCTV itu dikatanya ditemukan di rumah. Tapi ada yang bilang hanya ditemukan CCTV. Nah ini mungkin nanti perlu diperjelas CCTV mana yang ditemukan. Apakah yang di dalam rumah atau yang di area perumahan. Karena CCTV ini nanti bisa mempermudah apa yang disebut dengan scientific crime investigation ini gitu loh Bu. Terima kasih. Oke, begini, kan pihak keluarga berkali-kali mengatakan ada yang dianggap tidak sesuai dengan kematian dari Brigadir J ini. Apa mungkin bisa ditegaskan lagi ketidaksesuaian itu apa yang dilihat oleh keluarga korban dan juga yang mungkin yang disampaikan sebelumnya sehingga diharapkan ada titik terang di situ? Ya, yang pertama kan ada pemberitahuan dari Karopenmas ya melalui satu pemberitaan bahwa yang terjadi itu adalah tembak-menembak. Lalu selanjutnya tembak-menembak cuman dikaitkan atas dasar mempertahankan atau membela seseorang gitu ya akibat dugaan kekerasan seksual. Nah, hal ini tentunya ketika disampaikan kepada keluarga ya, 2 hal tadi ya, tembak-menembak, ancaman dan juga kekerasan seksual. Nah, ketika dilihat
dari foto-foto dan juga dilihat langsung oleh keluarga, itu tidak ada beberapa yang tidak sesuai hasilnya. Seperti ada bekas luka yang kami anggap sebagai bekas tali atau semacam kawat gitu ya di leher. Lalu ada memar di rusuk sebelah kiri yang pastinya itu bukan karena akibat peluru. Lalu ada patahan di jari sebelah kiri di bagian kelingking dan jari manis itu mengelupas dari tengah sampai dengan kuku. Nah, tentunya hal-hal tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan tembak-menembak gitu loh, Bu. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Kompolnas. Kompolnas kan lihat sekarang semuanya sudah mulai terbuka satu persatu. Kemudian juga akan dilakukan otopsi ulang, walaupun kita belum tahu kapan otopsi ulang ini akan dilakukan. Tapi juga sudah ada titik terang CCTV, walaupun kita juga belum pasti nih bagian dalam rumah atau bagian luar rumah. Tapi ada beberapa titik terang lah begitu yang sesuai dengan harapan publik. Idealnya, harapan dari kita semua termasuk juga idealnya menurut Kompolnas, kapan ini kasus bisa terungkap? Kalau ditanya waktu relatif, tapi kalau kami secepatnya. Semakin lama kasus ini berlarut-larut dan tidak jelas, maka spekulasi akan semakin berkembang. Mungkin saya flashback sebentar ya Mbak Tisha. Awal mulanya kan ada statement resmi ya, official statement dari Polri. Kemudian ternyata itu direspon oleh publik dengan banyak kejanggalan-kejanggalan. Kompolnas melihat ini di tengah-tengah, berusaha untuk mencari titik temunya ini. Nah, kemudian ternyata responnya sangat positif, mulai dari penonaktifan Kadifropam dan sebagainya, sampai yang terakhir ada 2 pejabat. Sekarang harapan dari kuasa hukum untuk otopsi ulang akan dilakukan. Ini menurut saya, menurut kami, bisa lebih mempercepat hal yang selama ini menjadi hambatan dan kecurigaan publik. Jadi memang belum kemarin yang mengikuti gelar perkara dari kami komisioner Pak Beni Mamoto. Ya, dan sudah diinformasikan ke kita. Maka kami mendesak agar sesegera mungkin dilakukan otopsi ulang. Apalagi ini ada cerita baru kan, informasi baru sampai dijaga kuburannya, makamnya. Berarti kan masih ada kecurigaan-curigaan. Segera mungkin sehingga yang namanya spekulasi itu jangan sampai berkembang terus. Ya. Kepastian ini sehingga muncul, itulah yang transparan dan akutabel itu di situ Mbak kuncinya. Oke. Baik, nanti kita juga akan meminta bagaimana tanggapan dari mantan Kabar Reskrim mengenai persoalan ini, tapi nanti pemirsa kita akan berbincang dengan Pak Susno usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini beberapa personil polisi sudah dinonaktifkan. Kemudian Presiden juga sudah angkat suara agar kasus ini dibuka tuntas. Langkah selanjutnya sebaiknya seperti apa? Apakah ini sebuah titik terang bahwa kasus ini pasti akan terungkap atau ada hal lain yang harus sebaiknya dilakukan, Pak Susno? Nah, berkali-kali saya katakan bahwa kasus ini kan mengungkapnya gampang sekali ya. Karena tersangka yang mengaku menembak ada, TKP-nya ada, yang tewas ada, barang buktinya berupa senjata ada, peluru ada, serba ada lah. Jadi tak ada kesulitan. Nah kalau dinonaktifkan itu langkah yang bagus gitu ya, walaupun ini agak terlambat gitu, tapi baguslah daripada tidak gitu. Nah terus saja langkah berikutnya kan harus jenazah itu disuruh bicara. Nah, cara nyuruh bicara kan dengan ilmu forensik, yaitu dimasukkan gali mayat lagi atau gali kubur, kemudian diotopsi gitu. Karena apa? Otopsi pertama itu kan nggak sempurna gitu. Jadi nanti akan jelas karena kan sekarang dihebohkan di media itu ada luka yang bukan senjata. Nah, apa benar apa enggak dugaan itu? Tentunya harus melalui kedokteran forensik. Nah, Kapolri Mabes Polri sudah bagus sekali katanya akan gali mayat segera. Nah, tapi gali mayat itu yang benar itu tak perlu atas permintaan dari keluarga korban. Ada atau tidak permintaan keluarga korban tetap gali mayat. Kemudian atau gali kubur lagi. Nah, kemudian kita sambut baik juga Mabes Polri sudah mengatakan akan melibatkan forensik dari luar gitu, yang kredibel dari perguruan tinggi mana, dari lembaga mana, itu bagus sekali. Karena apa? Dalam menjaga kredibilitas dari kedokteran forensik
Polri gitu, yang sudah berkelas dunia. Kita diakui forensik kita itu sudah punya DPI, kita mengungkap jenazah-jenazah teroris dan jenazah apapun juga. Dunia mengakui gitu. Jangan dirusak hanya karena autopsi pertama yang dinilai tidak bagus gitu. Nah, jadi kita Polri bagus sekali lah gitu niatnya, akan gali kubur lagi, kemudian akan mengotopsi lagi, akan diperiksa secara forensik, itu sudah sangat bagus. Apalagi Presiden sudah mengatakan ungkap tuntas. Kemudian Kapolri menyambut baik dengan bentuk tim khusus gitu. Alhamdulillah, bagus sekali gitu. Baik, Pak Susno, publik kan tentu punya rasa penasaran yang tinggi terhadap kasus ini. Nah, kita melihat belum ada perkembangan yang signifikan, meskipun sudah ada titik terang begitu ya, sudah ada perkembangan yang berarti lah begitu. Apakah pihak dari kepolisian ini harus memberikan informasi secara regularly kepada publik mengenai perkembangan kasus ini tiap waktunya? Hal itu sudah dilakukan oleh Humas Mabes Polri terpusat saya lihat dan bersama dengan Bariskrim ya, Direktur Pidana sudah bicara. Tapi memang walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi dan publik maunya informasi jelas, tapi kan ada pengecualian masalah penyidikan itu bisa ditunda gitu. Bukan berarti ditutup, ditunda. Hal-hal yang bisa dipublikasi adalah hal-hal yang tidak mengganggu jalannya penyidikan. Percayalah. Dengan langkah sekarang gitu sudah ada penyidikan TKP diulangi lagi diperiksa gitu. Saya yakin senjata-senjata sudah disita, bukan hanya senjata 2 orang itu aja, termasuk senjata jenderalnya, kemudian diusut asal-usul senjata yang masuk ke korban itu dari senjata yang mana, itu bagus sekali. Gitu. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim atas waktu dan juga pandangannya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Pak Susno. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan berbincang dengan 2 orang narasumber kami lagi, yaitu tentunya bersama dengan kuasa hukum dari korban, kemudian ataupun keluarga korban dan juga dari Kompolnas. Sesaat lagi kami kembali.